wilayah Galilea yang berbukit-bukit, tersembunyi di antara lembah-lembah hijau, terletak sebuah kota kecil yang penuh makna dalam sejarah Islam. Kota itu adalah Nazaret, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai An-Nasirah. Dalam perspektif Islam, Nazaret dikenal sebagai tempat penting dalam kehidupan salah satu nabi besar, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Yesus, dan keluarganya. Nazaret pada awalnya hanyalah sebuah desa yang tenang, dengan penduduk yang menjalani kehidupan sederhana sebagai petani dan penggembala. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, menggarap tanah yang subur, dan merawat hewan ternak mereka. Desa ini tersembunyi dari pandangan dunia, jauh dari keramaian kota-kota besar. Namun, kehidupan di Nazaret berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar penting kepada seorang perawan muda bernama Maria. Maryam adalah seorang wanita yang sangat taat dan suci. Dalam perspektif Islam, Maryam adalah salah satu wanita paling mulia yang pernah ada. Malaikat Jibril membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nabi bagi Bani Israel. Maryam sangat terkejut dengan kabar tersebut, namun ia menerima dengan penuh keikhlasan. Dalam kesendiriannya, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada yang percaya bahwa Isa dilahirkan di Bethlehem, Nazaret tetap menjadi tempat penting di mana Maryam dan Isa menghabiskan banyak waktu. Di Nazaret, Nabi Isa alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Ia diberkahi dengan kebijaksanaan dan kemampuan luar biasa sejak usia dini. Isa mulai menunjukkan tanda-tanda kenabiannya, mengajarkan kebenaran, dan melakukan mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota kecil ini pun menjadi saksi dari ajaran-ajaran Isa yang penuh hikmah dan cinta kasih. Meskipun Nazaret adalah kota kecil, cerita tentang Nabi Isa alaihissalam dan mukjizatnya tersebar luas. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mendengar ajaran Isa dan menyaksikan kebesarannya. Kota ini menjadi pusat perhatian, meski tetap mempertahankan ketenangan dan kesederhanaannya. Hari demi hari berlalu, dan Nazaret terus menjadi tempat yang penting dalam sejarah Nabi Isa alaihissalam. Hingga kini, ribuan tahun setelah peristiwa-peristiwa tersebut, Nazaret tetap menjadi tujuan ziarah bagi banyak umat Islam yang ingin merasakan kedamaian dan spiritualitas dari tempat di mana Maryam dan Isa tinggal. Nazaret kini adalah kota yang ramai, penuh dengan kehidupan dan sejarah. Meski modernisasi telah merambah, jejak-jejak masa lalu tetap terjaga. Kota ini tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan spiritual Maryam dan Isa, serta ajaran-ajaran yang mereka bawa kepada umat manusia. Begitulah kisah Nazaret dalam pandangan Islam, dari desa kecil yang tenang hingga menjadi kota yang penuh dengan warisan sejarah dan spiritualitas. Sebuah tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu, menghadirkan cerita yang tak lekang oleh waktu. Kota Nazaret. Kota ini, meskipun kecil, memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam perjalanan para nabi. Dalam pandangan Islam, beberapa nabi besar pernah menginjakkan kaki di tanah ini, membawa pesan-pesan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Nazaret, dengan keindahan alamnya, menjadi saksi bisu atas mukjizat dan perjuangan para nabi. Disinilah Nabi Zakaria, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh, menghabiskan banyak waktunya. Zakaria adalah seorang nabi yang penuh kebijaksanaan dan keteguhan hati. Ia dikenal karena kesalehannya dan doanya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia lanjut, Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya seorang anak yang akan melanjutkan perjuangannya. Doa Nabi Zakaria akhirnya dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya seorang putra yang kelak dikenal sebagai Nabi Yahya. Kelahiran Yahya adalah sebuah mukjizat menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Zakaria mendidik Yahya dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, mempersiapkannya untuk tugas besar sebagai seorang nabi. Yahya tumbuh menjadi seorang yang sangat saleh dan penuh dengan semangat keagamaan. Di sekitar Nazaret, Nabi Yahya menjalankan misinya dengan penuh keberanian.
ia mengajak umat untuk bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Yahya yang asketis dan pesan-pesannya yang kuat membuatnya dihormati oleh banyak orang, meskipun ia sering menghadapi tantangan dan rintangan. Keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran menjadi teladan bagi semua orang yang mendengar ajarannya. Sementara itu, di Nazaret juga terdapat Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Maryam adalah seorang wanita suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan seorang nabi besar. Kehidupan Maryam penuh dengan kesucian dan keteguhan iman. Di Nazaret, Maryam menerima kabar gembira dari malaikat Jibril bahwa ia akan melahirkan seorang anak melalui mukjizat tanpa seorang ayah. Maryam dengan segala keteguhan hati menerima tugas besar ini dengan penuh keikhlasan. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu mukjizat terbesar yang pernah terjadi di Nazaret. Nabi Isa alaihissalam tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan penuh dengan kebijaksanaan. Di masa kecilnya, ia menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan mukjizat yang luar biasa. Nabi Isa alaihissalam mulai menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia masih sangat muda. Di Nazaret, ia mengajarkan tentang kasih sayang, perdamaian, dan kebenaran. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kebesaran dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesannya menyentuh hati banyak orang dan menginspirasi mereka untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa hidupnya, Nabi Isa alaihissalam juga menubuatkan kedatangan seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pesan ini menjadi penghubung antara risalah Nabi Isa alaihissalam dan risalah terakhir yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan diyakini akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan di bumi. Meski Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal di Nazaret, risalahnya melengkapi ajaran para nabi sebelumnya yang pernah hidup di negeri ini. Melalui wahyu yang diterimanya, Nabi Muhammad menegaskan kisah-kisah para nabi yang ada dalam Al-Quran, termasuk kisah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, mengajak umat manusia kepada tauhid dan kebenaran. Nazaret dengan segala keheningan dan kedamaiannya menyimpan banyak jejak sejarah yang penting. Kisah-kisah para nabi yang pernah hidup di sini terus dikenang dan menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Keteguhan iman, kesabaran, dan pengabdian para nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan yang abadi bagi semua orang yang mencari kebenaran dan cahaya ilahi. Di tengah keindahan alam Nazaret, gema-gema pesan suci para nabi masih terdengar. Kisah-kisah mereka menginspirasi generasi demi generasi untuk hidup dalam kebenaran dan keteguhan iman. Nazaret, meski kecil dan sederhana, memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah para nabi dan terus menjadi sumber inspirasi bagi umat manusia. Keberanian Nabi Zakaria, keteguhan Nabi Yahya, kesucian Maryam, dan kebijaksanaan Nabi Isa alaihissalam adalah warisan yang tak ternilai. Melalui kisah-kisah mereka, kita diajak untuk merenungi dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup yang penuh dengan ujian dan mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan para nabi ini untuk membimbing umat manusia, menunjukkan jalan yang lurus, dan membawa pesan-pesan kebenaran yang abadi. Setiap sudut Nazaret menyimpan cerita, setiap bukit dan lembahnya menjadi saksi atas keajaiban yang pernah terjadi. Nabi-nabi yang pernah hidup di negeri ini telah meninggalkan jejak yang dalam, mengajarkan bahwa dengan keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kedamaian sejati. Selain itu, di negeri Nazaret juga ada nabi-nabi yang lain yang pernah hidup di sana. Nabi Elia, sang nabi pemberani, adalah salah satu yang paling terkenal di Nazaret. Di masa ketika Raja Ahab dan Ratu Isabel
membawa umat Israel kepada penyembahan berhala, Elia berdiri teguh mempertahankan kebenaran. Ia menantang para nabi Baal di Gunung Karmel, dan dengan doa yang khusyuk memohon agar Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Tuhan menjawab dengan mengirimkan api dari langit, membakar habis persembahan Elia. Peristiwa ini menguatkan iman orang-orang Israel dan mengembalikan mereka kepada penyembahan yang benar. Nabi Elisa. Setelah Elia, Nabi Elisa melanjutkan perjuangan di tanah Nazaret. Elisa dikenal dengan mukjizat-mukjizatnya yang menakjubkan. Suatu hari, seorang janda miskin datang kepadanya, memohon pertolongan karena keluarganya terancam dijual sebagai budak. Elisa dengan kemurahan hati menyuruhnya mengumpulkan bejana-bejana kosong dan menuangkan minyak dari satu bejana kecil. Keajaiban terjadi. Minyak itu tidak habis, memenuhi setiap bejana yang ada dan menyelamatkan keluarga itu dari kemiskinan. Nabi Yesaya. Di masa berikutnya, Nabi Yesaya muncul dengan visi-visi kenabian yang kuat. Meskipun ia lebih dikenal karena karyanya di Yerusalem, ajarannya juga menyentuh hati orang-orang di Nazaret. Yesaya berbicara tentang kedatangan Mesias, sang penyelamat yang akan membawa cahaya ke dunia yang gelap. Kata-katanya penuh dengan pengharapan dan penghiburan bagi mereka yang menantikan perubahan besar dalam hidup mereka. Nabi Yeremia. Meskipun sering menghadapi penolakan dan kesulitan, juga memiliki hubungan dengan Nazaret. Pesannya tentang pertobatan dan peringatan dari Tuhan seringkali jatuh pada telinga-telinga yang enggan mendengarkan. Namun, ketabahannya dalam menyampaikan kebenaran membuatnya dikenang sebagai seorang nabi yang setia pada panggilannya. Nabi Yunus yang kisahnya penuh dengan pelajaran tentang ketaatan dan belas kasihan Tuhan, juga dikenal di Nazaret. Setelah mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan dan mengalami petualangan di perut ikan besar, Yunus akhirnya pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan. Orang-orang Niniwe bertobat, menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan melampaui batas-batas bangsa dan suku. Sejarah para raja terukir dalam ingatan umat manusia. Meskipun lebih dikenal sebagai tanah para nabi, Nazaret juga menjadi saksi bisu atas kehidupan dan kepemimpinan beberapa raja yang memainkan peran penting dalam sejarah. Di awal kisah ini, kita mengenal Raja Saul, raja pertama Israel yang memerintah dengan semangat dan keberanian. Sebagai raja yang diurapi oleh Nabi Samuel, Saul menghadapi berbagai tantangan, baik dari musuh-musuh luar maupun dari dalam kerajaannya sendiri. Meskipun tidak secara langsung tinggal di Nazaret, pengaruh dan kebijakan Saul mencakup seluruh wilayah, termasuk Nazaret yang menjadi bagian dari kerajaannya. Setelah Saul, muncullah Raja Daud, seorang pemuda yang sederhana dan penggembala, namun dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi raja. Daud terkenal karena keberaniannya mengalahkan Goliat dan kepemimpinannya yang adil. Nazaret, seperti kota-kota lain di Israel, merasakan dampak positif dari pemerintahan Daud. Dia membawa stabilitas dan kemakmuran, serta membangun fondasi yang kuat untuk kerajaannya. Selanjutnya, kita melihat Raja Sulaiman, putra Daud, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kekayaannya yang luar biasa. Di bawah pemerintahan Sulaiman, seluruh Israel, termasuk Nazaret, mengalami masa keemasan. Sulaiman membangun banyak bangunan megah, termasuk Bait Suci di Yerusalem, yang menjadi pusat keagamaan dan budaya. Kebijaksanaannya dalam memimpin membawa ketenangan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Setelah masa kejayaan Sulaiman, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Nazaret menjadi bagian dari kerajaan Israel. Di masa ini, kita mengenal Raja Yerobeam, raja pertama kerajaan Israel setelah perpecahan. Yerobeam memerintah dengan kebijakan yang kontroversial, termasuk mendirikan tempat-tempat penyembahan di luar Yerusalem, yang menimbulkan ketegangan keagamaan. Raja-raja yang memerintah setelah Yerobeam seringkali diwarnai dengan konflik dan penyembahan berhala, yang membuat nabi-nabi seperti Elia dan Elisa muncul untuk memperingatkan dan mengarahkan kembali umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nazaret, meskipun tidak selalu menjadi pusat perhatian, merasakan dampak dari perubahan kebijakan dan arah spiritual yang dibawa oleh para raja ini. Di antara para raja yang memerintah Israel, Ahab dikenal sebagai salah satu yang paling kontroversial. Pernikahannya dengan Isabel, seorang putri raja asing yang membawa penyembahan berhala ke Israel, menimbulkan banyak masalah. Nabi Elia berulang kali menantang Ahab dan Isabel, memperingatkan mereka tentang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka tidak bertobat. Konflik antara Elia dan Ahab menjadi salah satu episode penting dalam sejarah Israel. Setelah masa pemerintahan Ahab, kerajaan Israel terus mengalami gejolak. Raja-raja datang dan pergi, beberapa memerintah dengan baik, sementara yang lain membawa kehancuran dan kerusakan. Namun, di tengah semua itu, Nazaret tetap berdiri sebagai kota yang tenang, menyaksikan pergulatan kekuasaan yang terjadi di sekitarnya. Pada masa yang lebih kemudian, kita melihat Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda yang dikenal karena reformasi keagamaannya dan upayanya untuk mengembalikan umat kepada penyembahan yang benar. Meskipun Nazaret berada di wilayah kerajaan Israel, pengaruh positif dari reformasi Hizkia tetap terasa. Dia menghapus penyembahan berhala dan memperkuat iman rakyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Hizkia, Raja Yosia juga melakukan reformasi besar-besaran. Dia menemukan kitab Taurat yang terlupakan di Bait Suci dan menggunakannya untuk membimbing reformasi agamanya. Nazaret, seperti kota-kota lain di Israel, merasakan pengaruh dari kebijakan Yosia yang membawa umat kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pemerintahan Yosia dianggap sebagai salah satu periode kebangkitan spiritual yang penting. Namun, tidak semua raja memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Beberapa raja yang datang setelah Yosia membawa Israel kembali ke jalan yang salah, menyebabkan kehancuran dan penawanan oleh bangsa-bangsa asing. Di masa ini, Nabi Yeremia muncul dengan pesan-pesan peringatan dan pengharapan, memanggil umat untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazaret, meskipun tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam sejarah raja-raja Israel dan Yehuda, tetap memiliki peran penting. Kota ini menjadi saksi atas berbagai perubahan, baik di masa kejayaan maupun kejatuhan. Kehidupan dan kepemimpinan para raja yang mempengaruhi seluruh Israel turut membentuk sejarah dan identitas Nazaret. Pada masa yang lebih baru, Nazaret juga menyaksikan kebangkitan spiritual lainnya. Disinilah, menurut perspektif Kristen, Malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira kepada Maryam tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa ini, meskipun lebih berkaitan dengan perspektif Kristen, tetap menjadi bagian penting dari sejarah Nazaret dan dihormati dalam perspektif Islam. Nazaret, dengan segala kekayaan sejarahnya, menjadi simbol ketahanan dan keberanian. Kota ini terus berdiri kokoh meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang zaman. Kisah para raja yang pernah memerintah di negeri ini memberikan pelajaran berharga tentang kebijaksanaan, keadilan, dan pentingnya kepemimpinan yang benar. Kisah para raja di Nazaret adalah bagian dari mosaik sejarah yang lebih besar, yang mencakup kehidupan para nabi dan peristiwa-peristiwa besar lainnya. Nazaret tetap menjadi kota yang penuh makna, menyimpan banyak cerita yang menginspirasi dan memberikan pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Sejarah Nazaret menunjukkan bahwa meskipun kota ini kecil dan sederhana, dampaknya terhadap sejarah dan kebudayaan sangat besar. Kisah para raja yang pernah memerintah di negeri ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman, keteguhan hati, dan komitmen untuk selalu berpegang pada kebenaran. Nazaret, dengan segala kekayaan sejarah dan budayanya, tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Kisah-kisah para raja yang pernah memerintah di negeri ini adalah bagian dari warisan yang tak ternilai, yang akan terus dikenang dan dipelajari oleh generasi-generasi mendatang. Di Nazaret yang tenang, jejak-jejak sejarah ini masih terasa. Kota ini mengingatkan kita akan perjalanan panjang dan berliku yang telah dilalui oleh para raja dan nabi. Dengan mengenang kisah-kisah ini, kita dapat belajar dan mengambil hikmah
serta berusaha untuk menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan keteguhan iman. Sejarah para raja di Nazaret adalah cermin bagi kita semua. Mereka mengajarkan bahwa dengan kepemimpinan yang benar dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mencapai hal-hal besar dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Kisah mereka adalah warisan yang berharga, yang akan terus hidup dan menginspirasi sepanjang zaman. Sejarah tak hanya tercatat dalam kehidupan damai, tetapi juga dalam gema peperangan yang mengguncang. Negeri ini yang dikenal sebagai tanah para nabi, juga menyimpan kisah pertempuran yang penuh dengan pengorbanan dan keberanian. Di masa lampau, sebelum kedatangan Islam, Nazaret sudah menjadi saksi berbagai konflik. Bangsa Israel yang dipimpin oleh para raja mereka seringkali berhadapan dengan ancaman dari bangsa-bangsa tetangga. Salah satu pertempuran penting yang terkait dengan wilayah ini adalah saat Raja Saul memimpin bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Meskipun tidak terjadi tepat di Nazaret, pertempuran ini mempengaruhi seluruh wilayah Galilea, termasuk Nazaret. Pertempuran ini adalah saat Daud, calon Raja Israel, mengalahkan Goliat, raksasa Filistin, yang menjadi titik balik dalam sejarah Israel. Setelah Daud menjadi raja, ia menghadapi berbagai pertempuran untuk memperluas dan mempertahankan kerajaannya. Dalam masa pemerintahannya, Nazaret berada di bawah perlindungan kuat tentara Israel. Daud memastikan bahwa wilayah-wilayah strategis, termasuk Nazaret, terlindungi dari serangan musuh. Pertempuran-pertempuran yang dipimpin oleh Daud tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan, tetapi juga untuk menegakkan hukum dan keadilan di seluruh Israel. Pada masa pemerintahan Raja Sulaiman, Israel mengalami masa damai dan kemakmuran. Namun, setelah kematian Sulaiman, kerajaan terpecah menjadi dua, dan konflik mulai muncul kembali. Nazaret, yang menjadi bagian dari kerajaan Israel di utara, tidak luput dari dampak perpecahan ini. Raja Yerobiam, raja pertama kerajaan Israel, berusaha mempertahankan wilayahnya dari ancaman baik internal maupun eksternal. Di masa Raja Ahab, Nazaret dan wilayah sekitarnya mengalami masa sulit. Ahab yang menikah dengan Izebel memperkenalkan penyembahan berhala yang memicu kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Elia muncul sebagai suara perlawanan, memperingatkan Ahab dan rakyatnya tentang akibat dari tindakan mereka. Konflik spiritual ini membawa ketegangan yang meluas hingga ke Nazaret. Peperangan bukan hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga dalam hati dan pikiran rakyat Israel. Seiring waktu, bangsa Asyur menjadi ancaman besar bagi kerajaan Israel. Dalam upaya mempertahankan wilayahnya, banyak pertempuran terjadi antara tentara Israel dan pasukan Asyur. Nazaret, meskipun tidak menjadi medan utama, merasakan dampak dari peperangan ini. Kota-kota di sekitarnya hancur, dan rakyat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Di masa ini, Nabi Elisa muncul sebagai penerus Elia. Mukjizat-mukjizat yang dilakukannya memberikan harapan kepada rakyat Israel. Elisa memperlihatkan bahwa meskipun ada peperangan dan penderitaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bersama mereka. Mukjizat seperti menyembuhkan air yang beracun dan menggandakan minyak janda menunjukkan kekuatan dan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah konflik. Pada masa pemerintahan Raja Hizkia di kerajaan Yehuda, ancaman bangsa Asyur mencapai puncaknya. Hizkia yang berusaha mengembalikan rakyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi serangan besar dari Raja Sanherib dari Asyur. Meskipun Nazaret berada di kerajaan Israel, pertempuran ini mempengaruhi seluruh wilayah. Hizkia berdoa dengan penuh keimanan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikatnya untuk menghancurkan pasukan Asyur, membawa kemenangan besar tanpa harus bertempur secara langsung. Setelah kejatuhan kerajaan Israel dan penawanan rakyatnya oleh Asyur, Nazaret menjadi bagian dari sejarah panjang penderitaan dan pengharapan. Bangsa Babel kemudian menjadi penguasa baru, membawa penawanan kedua bagi rakyat Yehuda.
Di masa ini, Nabi Yeremia muncul dengan pesan-pesan peringatan dan pengharapan, memanggil rakyat untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan rohani ini sangat berpengaruh di seluruh wilayah, termasuk Nazaret. Pada masa-masa kemudian, bangsa Romawi menguasai wilayah ini. Di bawah kekuasaan Romawi, banyak pemberontakan terjadi, termasuk di Galilea. Nazaret sebagai bagian dari wilayah ini mengalami masa-masa sulit. Pasukan Romawi yang terkenal kejam menindas rakyat dengan pajak yang berat dan hukuman yang keras bagi mereka yang memberontak. Pemberontakan besar seperti pemberontakan Yahudi pada tahun 66 hingga 70 Masehi membawa kehancuran luas dan penderitaan bagi rakyat. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, Nazaret menjadi tempat yang penting. Isa yang lahir di Bethlehem tetapi dibesarkan di Nazaret membawa pesan damai dan kasih sayang. Meskipun demikian, masa hidupnya diwarnai dengan konflik dan penolakan dari sebagian besar rakyat dan pemimpin Yahudi. Peperangan rohani terus berlangsung dengan Isa menghadapi banyak tantangan dalam menyampaikan ajarannya. Isa dikenal dengan mukjizat-mukjizatnya, menyembuhkan yang sakit dan menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ia juga menghadapi perlawanan yang keras, terutama dari otoritas agama Yahudi dan Romawi. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Isa ditangkap dan disalibkan. Bagi umat Islam, Isa tidak mati disalib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Sementara seorang yang menyerupainya disalibkan. Setelah masa Isa, konflik terus berlanjut di wilayah Nazaret dan sekitarnya. Munculnya agama Islam membawa babak baru dalam sejarah wilayah ini. Pada abad ke-7, pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Palestina, termasuk Nazaret. Peperangan ini membawa perubahan besar dalam struktur politik dan agama di wilayah tersebut. Khalifah Umar dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengatur wilayah yang baru ditaklukkan. Dia memberikan kebebasan beragama kepada penduduk setempat dan memastikan bahwa tempat-tempat suci dijaga dengan baik. Di bawah pemerintahan Islam, Nazaret menikmati masa damai dan stabilitas yang relatif panjang. Namun, konflik tidak sepenuhnya hilang karena ketegangan antara komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi tetap ada. Pada masa Perang Salib, Nazaret sekali lagi menjadi medan pertempuran. Pasukan salib yang datang dari Eropa untuk merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim melibatkan banyak pertempuran sengit. Salah satu yang terkenal adalah pertempuran di Hattin pada tahun 1187, di mana pasukan Muslim di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan pasukan salib dan merebut kembali Yerusalem. Nazaret meskipun tidak menjadi medan utama, tetap merasakan dampaknya. Setelah kemenangan Salahuddin, wilayah ini kembali diatur di bawah pemerintahan Islam. Namun, konflik terus berlanjut dengan kedatangan gelombang kedua dan ketiga pasukan salib. Pertempuran terus berkecamuk, membawa kehancuran dan penderitaan bagi penduduk setempat. Nazaret dengan segala ketenangannya tetap menjadi saksi bisu atas pergulatan kekuasaan yang terjadi di sekitarnya. Pada masa Kesultanan Mamluk dan kemudian Kesultanan Utsmaniyah, Nazaret mengalami masa stabilitas yang lebih panjang. Pemerintah Utsmaniyah membawa kebijakan yang memastikan toleransi beragama dan melindungi tempat-tempat suci di wilayah ini. Namun, peperangan dan pemberontakan kecil tetap terjadi, baik karena ketegangan internal maupun ancaman dari luar. Di era modern, Nazaret menjadi bagian dari konflik Israel-Palestina yang kompleks dan berkepanjangan. Setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948, wilayah ini mengalami perang dan konflik berkepanjangan antara penduduk Palestina dan Israel. Nazaret, sebagai kota yang memiliki populasi Arab yang signifikan, seringkali terjebak dalam ketegangan ini. Peperangan yang terjadi di Nazaret sepanjang sejarah mengajarkan kita tentang ketahanan dan keberanian.
Meskipun banyak pertempuran dan konflik yang terjadi, kota ini tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan pengharapan. Dari masa Raja Saul hingga era modern, Nazaret terus menjadi saksi atas perjuangan manusia dalam mencari kedamaian dan keadilan. Dalam setiap peperangan, ada kisah tentang pengorbanan dan keberanian. Para pejuang yang mempertahankan tanah mereka, para nabi yang membawa pesan damai, dan rakyat yang bertahan di tengah kesulitan, semuanya menjadi bagian dari cerita panjang Nazaret. Kisah-kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga iman dan kebenaran, bahkan di tengah-tengah konflik dan peperangan. Nazaret, dengan segala kekayaan sejarahnya, mengajarkan kita bahwa meskipun ada peperangan dan konflik, selalu ada harapan untuk perdamaian. Kota ini menjadi simbol ketahanan manusia, menunjukkan bahwa dengan keteguhan iman dan keberanian, kita dapat mengatasi segala rintangan. Sejarah peperangan di Nazaret adalah cermin bagi kita semua, mengingatkan kita untuk selalu berjuang demi keadilan dan kebenaran.